Ya. Aku mau tanya sekarang. Betul, gimana? Kita sebentar lagi kan mau merayakan hari Natal. Betul. Hari Natal itu kan kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Ibunya Ibu Maria, Bapak Yosef. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Diakon, apakah Tuhan Yesus itu punya nenek atau kakek? Ya, jadi memang Tuhan Yesus lahir dari Bunda Maria dan bapaknya adalah Bapak Yusuf, dan tentu Tuhan Yesus juga punya keluarga yang lain. Maka adik-adik tetap ikuti kegiatan Minggu Gembira di hari ini ya, dengan tema mengenal keluarga Tuhan Yesus. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti Minggu Gembira hari ini. Adik-adik, kita akan menyalakan lilin untuk pertemuan di Minggu Advent yang keempat ini. Mari kita ikuti Minggu Gembira dengan sebaik-baiknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik kita berdoa untuk mengawali kegiatan Minggu Gembira hari ini. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pagi hari ini telah diberi kesempatan untuk mendengarkan dan mengikuti Minggu Gembira. Tetapi kami untuk ikut bernyanyi, mengerjakan kreativitas bersama dengan kakak-kakak. Terima kasih Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, tadi kita bersama-sama mendengarkan bacaan yang berjudul Silsilah Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah mengenal keluarga Tuhan Yesus. Kalau adik-adik tahu, Tuhan Yesus adalah anaknya Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Tapi Tuhan Yesus juga punya kakek nenek yang lain yang ada di atas. Sehingga alangkah baik bagi kita untuk bisa mengenal siapa saja yang menjadi keluarga dari Tuhan Yesus. Tadi di awal bacaan kita mendengar bahwa semuanya berawal dari Bapak Abraham. Kalau adik-adik ingat dalam pelajaran sekolah minggu yang lain, Bapak Abraham punya anak yang bernama Ishak. Dan kemudian Ishak punya anak yang namanya Yakub. Jadi kalau mau ditarik dalam garis, Tuhan Yesus masih memiliki hubungan keluarga dengan Bapak Abraham. Lalu tadi juga disebut ada Raja Daud, ya, seorang raja yang pernah mengalahkan Goliat. Kalau adik-adik ingat dalam cerita di sekolah minggu juga, Daud berani untuk melawan Goliat sampai mengalahkannya. Dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa, bahwa di dalam keluarga Tuhan Yesus ada orang-orang yang berani, orang-orang yang tidak kenal takut, dan orang-orang yang selalu berbakti, selalu patuh pada perintah-perintah Tuhan. Jadi adik-adik semua, kalau kita mau kenal keluarga Tuhan Yesus, kita juga perlu kenal bahwa di dalam keluarga Tuhan Yesus isinya adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang selalu patuh pada Allah. Maka adik-adik di rumah juga harus bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh pada perintah Tuhan, anak-anak yang menuruti perintah orang tua, sehingga adik-adik boleh menjadi anak-anak yang luar biasa.
Amin. Adik-adik, kreativitas pada hari ini kita akan membuat silsilah pohon keluarga Tuhan Yesus. Inilah silsilah keluarga dari Tuhan Yesus, dimulai dari Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Zatam, Ahaz, Hizkia, Manase, Aman, Yosia, Yesahaya, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Asyar, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, yang terakhir Yusuf dan Maria sebagai ibu dan bapak Yesus. Nah, adik-adik bisa siapkan di rumah, yaitu berupa kertas manila, kemudian spidol berwarna-warni, kemudian tali kor. Nah, adik-adik, kita akan membuat pohonnya terlebih dahulu. Kita buat batangnya dulu ya. Ini terus kemudian kita buat pohon. Setelah itu kita akan menulis nama-nama dari keluarga Tuhan Yesus. Nah, setelah kalian nanti menulis nama-nama dari keluarga Tuhan Yesus, sekarang kita mulai mewarnai ya adik-adik ya. Kita warnai dulu pohonnya. Nah, ini punya Kak Petra sudah selesai. Kita tambahi rumput, kita tambahi burung di udara. Setelah adik-adik mewarnainya sudah selesai, sekarang kita tinggal memberi tali supaya bisa kita gantung di dinding ya adik-adik. Setelah adik-adik selesai membuat, adik-adik foto dengan hasil kreativitasnya, lalu diposting di Instagram adik-adik, lalu tag @pia_atmodirono. Ada 3 hadiah yang menarik bagi yang beruntung. Hari
bersama kakak-kakak memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan kreativitas. Berkati kami dalam seminggu ke depan dan kami dapat mengikuti Minggu Gembira untuk minggu depan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan renungan, sudah mendengarkan bernyanyi bersama, sudah membuat kreativitas. Nah, adik-adik ingat ya, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, tetap patuh pada perintah Tuhan, tetap patuh pada orang tua di rumah. Juga jangan lupa untuk tetap rajin misa, tetap rajin berdoa, dan selalu berikan yang terbaik untuk semuanya. Betul. Sampai jumpa lagi di Minggu Gembira berikutnya. Dadah.